warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arhama innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du fa inna ahsanal kalami kalamullahi ta'ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid din bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nari iyadzan billahi minan nar. Ummahat serta muslimat yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang paling pantas dan pesan yang paling agung untuk kita ucapkan, kita haturkan pada kesempatan sore hari ini, melainkan untayan kata demi kata syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Izzati wal Jalal atas segala kebaikan, nikmat serta fasilitas kehidupan yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita semua. Satu nikmat yang sangat luar biasa yang membuat anak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan bahagia pada kesempatan sore hari ini bisa kembali berkumpul dengan para penuntut ilmu, ya, para ummahat yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah nikmat yang sangat luar biasa, nikmat yang sangat mahal, nikmat yang tidak bisa dikalkulasikan dengan nilai apapun, ya. Ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selawat serta salam selalu terjunjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, pada keluarganya, dan senantiasa para pengikutnya senantiasa menjunjung tinggi sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama saya ucapkan marhaban bi wasiyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena teringat dengan sebuah hadis yang dibawakan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Dia berkata, sayatikum aqwamun yatlubunal ilma, sayatikum aqwamun yatlubunal ilma, fa idza ra'aitumuhum faqulu lahum marhaban bi wasiyati Rasulillah wa aftuhum. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, akan datang kepada kalian suatu kaum yang mereka menuntut ilmu. Apabila kalian melihat mereka, katakanlah kepada mereka, selamat datang pengemban wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan ajarlah mereka. Dalam hadis lain juga disebutkan oleh sahabat Safwan bin Asad al-Muradi radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, aku pernah datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berada di dalam masjid sedang bersandar pada sebuah kain berwarna merah. Aku berkata, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, saya datang untuk menuntut ilmu. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, marhaban bi talibil ilmi. Inna talibal ilmi la tahuffuhul malaikatu bi ajnihatiha. Thumma yarqubu ba'duhum ba'dha hatta yablughu as-samaa'a ad-dunya min mahabbatihim lima yutlabu aw lima yatlubu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, selamat datang para penuntut ilmu. Sesungguhnya para penuntut ilmu diselimuti oleh para malaikat dengan sayapnya. Kemudian mereka satu sama lain saling bertindihan hingga sampai ke langit dunia karena cintanya pada apa yang dituntut. Ridha mereka terhadap para penuntut ilmu.
Ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi sebelum acara kita dimulai atau kajian kita dimulai, diawali dengan sebuah laporan. Anak sangat bahagia sekali mendengar laporan ini atau mendengarkan informasi ini, ya. Dulu MISC yang kita bangun bersama-sama di awal tahun 2017 kalau tidak salah, atau 2018. Ya, berawal dari segelintir para ummahat yang semangat dalam menuntut ilmu, semangat dalam menyebarkan dakwah. Dan alhamdulillah kegiatan ini masih berlangsung hingga hari ini dan bisa memberikan banyak manfaat kepada ummahat-ummahat yang lain. Ana doakan semoga para ummahat sekalian, baik panitia dan para ummahat yang tergabung dalam halaqah-halaqah ilmiah, baik itu bahasa Arab maupun tahsin ataupun halaqah-halaqah ilmiah yang lain, semoga istiqamah dan semoga diberkahi Allah Subhanahu wa taala atas ilmu yang didapat. Ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah salah satu ulama madhab yang sangat terkenal sekali. Ya. Beliau pernah berkata, yang ucapan ini dinukil oleh Al-Imam Ibn Abdul Bar dalam kitabnya Ta'zimul Ilmi wa Fadlihi. Kata Imam Abu Hanifah, hikayatun 'anil ulama'i wa mahasinihim ahabbu ilayya min katsiri min fiqhin. Kata Imam Abu Hanifah, hikayatun 'anil ulama, cerita-cerita ya tentang para ulama, ya, para ulama salaf, wa mahasinihim, dan kebaikan-kebaikan mereka, usaha-usaha mereka, jasa-jasa mereka, dedikasi mereka terhadap ilmu, membaca mereka dan bagaimana perjuangan mereka di dalam perjalanan menuntut ilmu, ahabbu ilayya min katsirin min fiqhin, kata Abu Hanifah. Itu lebih aku cintai daripada banyak membaca fikih. Banyak membaca fikih. Selintas agak aneh, mungkin ummahat yang mendengar perkataan Abu Hanifah, seorang imam madhab, seorang ahli fikih yang sangat terkenal sekali hingga hari ini, yang diakui oleh ulama seluruh dunia bahwasanya Abu Hanifah ini salah satu atau mungkin pionir dari para ulama-ulama madhab yang kita kenal. Ya. Berkata bahwasannya cerita tentang mereka, para ulama, dan membaca biografi mereka, membaca sepak terjang mereka dalam kancah dunia ilmu, itu lebih beliau cintai daripada membaca permasalahan-masalahan fikih. Apa makna dari ini semua? Apa yang beliau maksudkan? Ya. Maksud beliau dari pengakuan tadi atau sebuah ucapan beliau, quote beliau tidak bermaksud untuk meremehkan ilmu fikih. Bagaimana beliau ingin meremehkan ilmu fikih sedangkan beliau adalah imam ahli fikih. Ya. Beliau terkenal dengan logikanya sampai hari ini, ya, usul dalam madhab Hanafiyah adalah terkenal dengan kias beliau yang terkenal dan terbaik hingga hari ini. Ya. Apa maksud beliau? Kemudian beliau lanjutkan dari ucapan beliau di atas, ingin memberikan alasan mengapa beliau mengatakan demikian. Li'annaha adabul qaumi wa akhlaquhum. Karena dengan belajar biografi-biografi mereka, bagaimana kebaikan-kebaikan mereka, usaha-usaha mereka, dedikasi mereka terhadap ilmu, ya, itu akan nampak aplikasi atau fikih aplikasi, adab akhlak secara nyata dari para ulama-ulama kita. Tidak hanya sekedar fikih itu, sekedar teori atau retorika belaka. Namun Imam Abu Hanifah di sini mungkin memberikan kepada kita tentang keutamaan melihat, ya, memperhatikan dan membaca fikih aplikasi yang nempel dengan mereka para ulama salafus saleh. Fikih yang bukan hanya lembaran-lembaran belaka, hanya sekedar teori yang kemudian dihafalkan. Namun membaca bagaimana aplikasi
real nyata bagaimana fikih dinampakkan oleh para ulama-ulama kita itu lebih disukai oleh Al-Imam Abu Hanifah. Ya. Bagaimana kemudian ilmu fikih itu dinampakkan oleh mereka, ilmu fikih hidup di tengah-tengah mereka, ilmu fikih hidup diamalkan dan dipraktekkan. Itu lebih menancap di hati dan lebih berefek kepada kita semua. Lebih berefek kepada para ulama sekaliber ulama Al-Imam Abu Hanifah. Oleh karenanya setelah statement beliau di atas, beliau membawakan dalil. Ya. Beliau berkata demikian di atas sebuah dalil. Tidak asal berbicara. Ya. Tidak asal mengeluarkan statement, tidak hanya sekedar mengeluarkan quote. Namun beliau membawakan sebuah dalil dalam surat Yusuf ayat ke-11. Laqad kana fi qasasihim ibrah. Ayat 111. Laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Ya, inilah dalil yang menjadikan Al-Imam Abu Hanifah mengatakan demikian. Laqad kana fi qasasihim. Sesungguhnya di dalam kisah-kisah mereka ibrah, pelajaran yang sangat berharga. Pelajaran yang sangat mahal, pelajaran yang sangat tidak bernilai, ya, di ulil albab. Bagi siapa? Bagi mereka-mereka ya yang berpikir, yang mau menggunakan akalnya untuk berpikir. Mahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan sore hari ini insyaallah akan kita sama-sama membahas dan mengkaji, ya, sama-sama kita menstimulasi perjalanan ilmu kita dengan menengok perjalanan sukses para ulama salafus saleh dalam menuntut ilmu dari gerbang yang berbeda. Kita akan belajar keutamaan menuntut ilmu dari gerbang hikayat, dari cerita-cerita, teladan, pengorbanan, kecintaan, ya, nilai-nilai kesungguhan dan pengorbanan yang sangat luar biasa di dalam dunia ilmu. Di bidang yang sangat mulia. Agar apa? Apa tujuan kita kemudian kita sama-sama mengkaji dalam kesempatan sore hari ini agar kemudian kita bisa bangkit dan tergugah semangat belajar dan menuntut ilmu, sukses dan tekun dalam mengaji. Ya. Karena penyakit laten dalam halaqah-halaqah ilmiah, khususnya para ummahat yang ada di negara antah berantah sebelah sana, itu biasanya, ya, semoga ini tidak terjadi di dalam halaqah ilmiah kita. Awalnya banyak, tapi hari demi hari itu rontok satu persatu. Ya. Rontok satu persatu. Semoga para penuntut ilmu seperti ini tidak ada di sini. Para mahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, kita perlu motivasi dan kita perlu membaca cerita biografi para ulama salafus saleh yang mereka itu sangat sukses dan gemilang membuat peradaban yang sangat luar biasa menjadi peradaban teladan hingga hari ini. Ya. Dan kita harus yakini bahwasannya ternyata tidak setiap dari penuntut ilmu itu bisa sukses. Dan tidak setiap dari penuntut ilmu itu bisa sukses dan mudah lenggang menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita sering mendengar sebuah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Aktsaru munafiqi ummati qurra'uha. Ya. Kata Rasulullah SAW, kebanyakan munafik umatku adalah pada para pembaca Al-Quran. Orang-orang munafik, kata Rasulullah SAW, di umatku itu ya terjadi kepada mereka yang suka berinteraksi dengan Al-Quran ternyata. Ya, ini menjadi peringatan buat saya pribadi dan mahat sekalian dan para penuntut ilmu semuanya. Untuk kita kembali berintrospeksi diri, kemudian kita muhasabah diri. Sudahkah kita menjadi seorang penuntut ilmu, ya, penuntut ilmu yang sejati, penuntut ilmu yang benar-benar tangguh, ya, istiqamah. Kesimpulan dari hadis tersebut, ya,
bahwa mereka berilmu namun mereka juga munafik. Ya. Al-Quran yang dibaca itu tidak sampai ke dalam hati mereka. Al-Quran yang dibaca hanya sekedar sampai tenggorokan mereka. Tidak sampai ke dalam hati mereka untuk kemudian menjadi sebuah amalan. Ya, mereka hebat dalam menghafal Al-Quran, mereka hebat dalam membaca Al-Quran Al-Karim, namun sayangnya ya, bacaan tersebut tidaklah sampai ke dalam hati mereka untuk sampai ke dalam sebuah amalan. Begitu pula dengan hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, yang membuat ya Muawiyah pingsan mendengar hadis tersebut. Ya. Hadis ini sudah sering kita baca dan hadis ini sering diingatkan oleh para asatidzah kita dan para ustaz kita. Ya. Ternyata penuntut ilmu dan para penghafal Al-Quran itu menempati ranking kedua orang-orang yang pertama kali akan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Disebutkan dalam hadis tersebut wa rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'al Qur'an. Wa rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'al Qur'an. فأتي به فعرفه نعمه فعرفها فقال ما عملت فيها قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن فقال كذبت ولكنك تعلمت ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang ya seorang yang belajar, mendalami ilmu, mengkaji, tekun belajar, ya, kemudian mengajarkan ilmu tersebut setelah mempelajarinya. Wa qara al-Quran, ya, dan membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, rajin menghafalkan Al-Quran, rajin membaca Al-Quran Al-Karim. Fa utiya bihi fa arafaha ni'amahu fa arafaha. Kemudian ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ma amilta fiha, apa yang telah kau lakukan dengan ilmu yang telah kau dapat, dan apa yang telah kau lakukan dari ilmu yang telah kau dapat. Qala ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an. Katanya, aku telah belajar ilmu dan aku telah mengajarkannya dan aku telah membaca ya Al-Quran untuk senantiasa untuk engkau ya Allah. Wa qala kadzabta walakinnaka ta'allamta liqala 'alim. Ya, kata Allah, engkau dusta, engkau berbohong. Akan tetapi engkau belajar, engkau mengkaji, engkau hadir dalam sebuah kajian liqala 'alimun, agar engkau suatu saat disebut sebagai orang yang alim. Wa qara'ta fikal Qur'an, dan engkau membaca Al-Quran agar engkau kelak disebut sebagai orang yang pintar dan pandai membaca Al-Quranul Karim. Faqad qil, dan itu semua telah engkau dapatkan di dunia. Tsumma umira bihi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar. Kemudian diperintahkan malaikat untuk membawa orang tersebut, ya, untuk diseret di mana wajahnya berada di bawah, ya, diseret hingga dimasukkan ke dalam api neraka. Mahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita kembali berintrospeksi diri, muhasabah perjalanan ilmu kita. Sejauh mana motivasi kita dalam belajar dan mengkaji. Mahat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Perjalanan pertama yang dapat kita ambil, yang bisa kita ambil faedahnya dari para ulama salaf dalam perjalanan mereka, rihlah mereka dalam menuntut ilmu adalah, dan ini menjadi sebuah modal untuk kita semua. Ini menjadi dorongan dan motivasi pertama sebelum kita melanjutkan kajian-kajian dan kemudian masuk ke dalam halaqah-halaqah ilmiah di waktu mendatang. Yang pertama yang harus kita ambil faedahnya agar kemudian kita sukses bagaimana para ulama salafus saleh sukses dalam ya perjalanan ilmu mereka dalam kehidupan. Yang pertama adalah ikhlas. Ikhlas. Mahat yang dimuliakan Allah, pentingnya bagi kita untuk menjaga niat kita. Pentingnya bertanya kepada hati kita dan anggota badan kita, untuk apa kita ada di dalam ruang belajar ini. Masing-masing bertanya ke dalam hati mereka, hati kita masing-masing, ya, untuk apa kita di ruang belajar Zoom pada sore hari ini? Untuk apa saya ikut kajian? Untuk apa saya ikut kajian ini dan untuk apa saya ikut kajian A, B, C, dan D?
Untuk apa saya belajar bahasa Arab? Ya, fikih, akidah. Untuk apa saya belajar tahsin? Untuk apa kita melangkah ke majelis ilmu A, B, dan seterusnya? Dan menjadi peserta tetap dalam kajian-kajian tersebut. Untuk apa kita menghabiskan waktu kita mengkaji kitab Ushulul Tsalatsah, Qawaidul Arba'in An-Nawawiyah, dan sebagainya. Untuk apa kita belajar agama? Pertanyaan-pertanyaan ini sangatlah penting untuk kita jawab di awal perjalanan gerbong untuk kita berangkat menuju majelis-majelis ilmu. Ini sangat penting bagi kita para penuntut ilmu karena inilah resepnya para ulama dalam kancah dunia ilmu. Ya. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala dalam Syiar A'lamin Nubala, ya, beliau menceritakan profil singkat dari salah satu muridnya Al-Imam Al-Mufassir Ibnu Jarir At-Tabari yang bernama Ahmad bin Kamil. Ahmad bin Kamil. Mahat ada yang pernah berkenalan atau pernah membaca biografi Ahmad bin Kamil, Syekh Al-Qadhi Ahmad bin Kamil? Mahat? Belum, Ustaz. Belum? Ya. Ini tadinya Anda mau hadiahkan sesuatu ini kalau ada Mahat yang tahu ini. Ya. Tapi apa bingung hadiahnya? Mahat, panitia menyediakan hadiah nggak nih? Tidak ada. Tidak ada ya? Iya. Ya. Besok disediakan hadiahnya ya. Biar semangat Mahat ini. Kalau bisa hadiahnya laptop atau iPhone gitu. Oh, itu panitia dulu mungkin Ustaz nanti. Oh gitu. Iya. Biar semangat Mahat ini yang datang. Berapa hari yang ikut pada kajian kali ini, ada berapa orang Muada? Sampai saat ini masih 23 orang. Ada beberapa yang lewat YouTube juga, Ustaz. Baik. Masya Allah. Ya, saya yakin kalau seandainya ini ada Muada berikan boro-boro ikut kajian, ada hadiahnya. Hadiahnya laptop dan iPhone gitu ya. Atau pergi umroh. Masya Allah. Ya, insya Allah. Mudah-mudahan Allah mudahkan para panitia kita ini. Amin. Ya, agar memberikan motivasi lebih kepada para penuntut ilmu. Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari menceritakan profil singkat ya murid Al-Imam Az-Zahabi maksudnya. Al-Imam Az-Zahabi menceritakan di dalam Syiar A'lamin Nubala profil singkat dari murid seorang mufassir Ibnu Jarir At-Tabari. Muridnya beliau bernama Syekh Al-Qadhi Ahmad bin Kamil. Ya, kata Az-Zahabi, waqa'ali min awalihi wa kana min buhuril ilmi fa akhmalahu al-ujub. Al-Imam Ibnu Jarir, Al-Imam Az-Zahabi menceritakan di dalam kitabnya tentang biografi singkat Ahmad bin Kamil. Beliau ini merupakan salah satu sosok ulama min buhuril ilm. Ya, beliau ini adalah salah satu tokoh di antara sekian banyak tokoh yang keilmuannya sangat luar biasa. Min buhuril ilm. Ya, buhur itu artinya lautan. Ya, ilmunya itu Masya Allah saking luasnya disebut sebagai buhur, laut. Ya, lautan ilmu. Ya. Akan tetapi apa yang terjadi para umat sekalian yang dimuliakan Allah? Ya, namanya terkubur sebagaimana jasadnya terkubur. Namanya terkubur sebagaimana jasadnya terkubur. Namanya hingga hari ini ya tidak dikenal oleh banyak orang. Terkubur disebabkan oleh apa? Karena Al-Imam atau Syekh Ahmad bin Kamil tadi tidak pandai dalam menjaga hatinya. Beliau jatuh ke dalam sebuah kesyirikan. Beliau jatuh ke dalam fa'akhmalahul ujub. Beliau jatuh ke dalam penyakit yang bernama ujub. Ya, berbangga diri. Ya, ujub adalah teman atau saudara kembar dari riya. Di mana riya ini adalah bagian dari syirik kecil ya yang menandingi orang lain dengan Allah Subhanahu wa taala, itu riya. Tetapi kalau ujub ini terjatuh dalam lubang yang sama di mana justru menandingi dirinya sendiri dengan Allah Azza wa Jalla dalam perkara niat. Ya.
Ahmad bin Kamil atau Syekh Ahmad bin Kamil ini tidak pandai-pandai dalam menjaga hatinya, ya, sehingga terjatuh dalam perbuatan ujub, ya. Dengan mengatakan saya adalah orang yang cerdas, saya adalah yang soleh, saya yang hebat, saya ini dan saya itu, begini dan demikian. Ya. Ini hati-hati umat sekalian. Ya. Penyakit para penuntut ilmu. Baru sedikit baru mengetahui sedikit dari ilmu, baru diberikan sedikit ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ujub itu memenuhi dadanya, ya, dengan meremehkan orang lain dan menganggap dirinya adalah segalanya yang paling hebat, dia adalah orang yang paling tahu dan sebagainya. Mahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari kejadian tersebut yang dialami oleh Ahmad bin Kamil, yang kemudian disebutkan namanya terkubur sebagaimana jasadnya terkubur, tidak dikenal. Ya. Ini menjadi pelajaran bagi kita untuk menjaga hati kita untuk senantiasa ikhlas, dan ini menjadi faktor modal pertama sebelum memasuki kancah arena dunia ilmu. Agar kemudian ilmu yang kita pelajari ini menjadi ilmu yang barakah, ilmu yang bermanfaat dan melahirkan amal saleh. Karena sesungguhnya kesuksesan para ulama kita itu tidak selalu bermodalkan kecerdasan belaka. Ya. Gak selalu ulama-ulama kita ini sukses hanya bermodalkan kecerdasan saja. Ya, kecerdasan itu penting. Namun sesungguhnya kecerdasan itu bukanlah modal pertama atau menduduki ranking pertama. Menjadi modal sebagai penuntut ilmu adalah kecerdasan, tidak. Namun kecerdasan itu penting, hanya sekedar penunjang dan bukan yang utama. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Intas dukillah yasduka, intas dukillah yasduka." Jika engkau jujur, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mewujudkan segala cita-cita kita dan harapan kita. Jika engkau jujur, jika kita sebagai para penuntut ilmu jujur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka niscaya Allah Subhanahu Wa Taala akan mewujudkan segala harapan dan cita-cita kita. Ya. Jika kita jujur di sini di saat sedang belajar, kita jujur di saat kita sedang mengaji Al-Quran dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memudahkan dan mewujudkan kita menjadi penuntut ilmu yang sejati. Jika kita jujur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menuntut ilmu karena Allah Azza wa Jalla, maka sungguh kita akan mendapatkan surganya. Kita akan mudah untuk melenggang ke surga Allah Azza wa Jalla. Kita akan menjadi manusia yang terbaik. Jika kita jujur pada Allah Subhanahu wa taala dalam aktivitas dunia ilmu kita, niscaya derajat kita akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Intas dukillah yasduka. Jika kita jujur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas berbuat hanya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mewujudkan apa yang menjadi keinginan kita. Maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan apa yang telah dijanjikan pada kita. Ini menjadi sebuah hadis yang sangat mahal untuk kita simak pada kesempatan sore hari ini. Ya, untuk semakin memantapkan dan semakin jujur dan mengatakan pada hati kita, yuk kita jujur pada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kita bagi mereka yang menuntut ilmu dengan ikhlas, ya, dengan benar-benar sungguh-sungguh jujur pada Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapatkan segala ganjaran dan pahala yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai para penuntut ilmu. Jangan sampai tujuan kita di awal ini justru menggoyahkan, sehingga aktivitas ilmu kita ke depan ini nggak kuat. Karena motivasi yang dibangun di awal, pertama kali kita mendaftar, pertama kali kita mengikuti kajian, niat kita belum jelas. Kita belum jujur sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada yang mungkin masuk kajian itu ikut kajian hanya sekedar ikut-ikutan teman-temannya. Ada yang sekedar ingin mendapatkan giveaway misalnya. Ya. Hanya ingin sekedar mendapatkan hadiah dari kajian. Ada yang sekedar ya ada nasi gratis misalnya, ya karena diundang kajiannya misalnya oleh temannya, tempat kajiannya di
di rumah makan misalnya. Wah, ini kebetulan nih rumah makan belum coba ini misalnya. Ya, ini kebetulan kajian ada di restoran. Kayaknya enak nih. Ya udah kita datang ke sana kajian, ya. Tetapi kita nggak sepenuhnya mengikuti kajian tersebut untuk benar-benar karena Allah, tapi hanya untuk mendapatkan makanan, hanya ingin kumpul-kumpul dengan teman-temannya, ya. Karena nggak enak sama temannya. Ini yang mengundang adalah teman baik saya. Saya nggak enak kalau saya nggak hadir, ya. Masya Allah. Mahat sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus jujur pada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita masuk ke dalam gerbong, ya, menuntut ilmu. Sebelum kita memulai rihlah dalam, ya, menuntut ilmu. Karena kalau kita tidak ikhlas dan tidak jujur dan dusta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kelak akan membawa kita kepada kehancuran tadi. Ya. Kita akan lelah. Kita akan banyak kecewa. Ya. Kita akan mendapatkan banyak sekali rintangan ke depannya. Kita nggak kuat dan nggak tangguh kita dalam menghadapi segala cobaan dalam menuntut ilmu. Karena nggak mudah mas sekali memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, faktor sukses, ya, faktor utama sukses dalam menuntut ilmu bukanlah sekedar kecerdasan belaka. Betapa banyak orang yang cerdas namun ilmunya tidak bermanfaat. Bahkan nauzubillah min dzalik, dengan kecerdasannya justru dia kebablasan hingga menjadi orang yang sesat. Ya. Contoh dalam masalah itu sangatlah banyak. Di antaranya tokoh-tokoh Mu'tazilah. Ya, tokoh-tokoh Mu'tazilah. Siapa yang meragukan tokoh-tokoh Mu'tazilah dengan kecerdasan mereka? Sebutlah ketua umum dari Mu'tazilah. Siapa ketua umumnya Mahat? Ketua umum dari Mu'tazilah, kelompok Mu'tazilah. Siapa yang tahu? Hah? Ada yang tahu Mahat? Siapa ketua umum Mu'tazilah? Hah? Jangan lihat Google dulu ya. Ketua umum Mu'tazilah, siapa yang nggak kenal dengan Wasil bin Atha? Wasil bin Atha. Ya, ini adalah salah satu ketua umum atau ketua umum Mu'tazilah yang sangat terkenal. Siapa yang nggak kenal dengan tokoh senior ini? Ya, beliau merupakan salah satu murid dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Apa? Karena tidak dulu sebentar, ini ada sedikit. Nah, kita lanjutkan kajian kita, Afwan. Ini Afwan ada soundtracknya ini ya. Maklum kalau rumah di daerah perkampungan ini jam-jam sibuk seperti ini, jam sibuknya para pengamen. Ya. Jadi sedikit ada iklan. Kita lanjutkan kajian kita, Mahat yang dimuliakan Allah. Tadi kita sampai mana tadi? Wasil bin Atha. Wasil bin Atha. Nah, Wasil bin Atha. Wasil bin Atha merupakan tokoh Mu'tazilah atau ketua umum Raisul Mu'tazilah. Ya, beliau adalah salah satu murid dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Orang ini memiliki kecerdasan yang sangat luar biasa. Ya, kecerdasan yang dimiliki oleh Wasil bin Atha memiliki kecerdasan yang di atas rata-rata. Ya, kecerdasan tersebut diakui bukan oleh saya pribadi, namun diakui oleh para ahli bahasa, para pakar. Ya, para ulama-ulama ahli bahasa. Di mana letak kecerdasan beliau? Ya. Diriwayatkan bahwasannya Wasil bin Atha ini memiliki ya kekurangan, orangnya cadel. Kalau cadel itu nggak bisa mengucapkan apa? Mahat. Kalau cadel itu nggak bisa mengucapkan huruf apa? R. Ro, bukan R. Ya. Oh iya. Karena R nggak ada dalam bahasa Arab. Ro, ya. Wasil bin Atha ini orangnya cadel dan nggak bisa mengucapkan huruf ro.
Maka suatu ketika ada event besar, sholat Jumat, di mana teman-temannya ingin mempermalukan Wasil bin Atha dan ingin mempermainkan dan menjatuhkan Wasil bin Atha di hadapan orang banyak. Ya. Bagaimana cara teman-temannya untuk mempermalukan Wasil bin Atha agar kemudian manusia mengetahui tentang kelemahan yang dimiliki oleh Wasil bin Atha. Ya. Ketika semua manusia sudah berkumpul untuk bersiap-siap untuk mendengarkan ceramah dan khutbah Jumat, maka teman-temannya menyuruh dan mendesak Wasil bin Atha untuk maju dan memberikan khutbah tanpa adanya persiapan dan tanpa ada teks sebelumnya. Ini luar biasa. Ya, agar kemudian manusia tahu bahwasan Atha ini nggak bisa mengucapkan huruf ro. Ya, maka kemudian di sanalah ya Wasil bin Atha bisa dipermalukan. Mahat, luar biasa ini ya. Bagaimana kalau seandainya kita di posisi Wasil bin Atha? Ya, hari ini Abu Zaidan fillah tidak bisa hadir misalnya. Ya, atau qadarullah harus ada urusan. Maka mohon digantikan oleh salah satu admin Mother Islamic School misalnya untuk melanjutkan kajian pada kesempatan sore hari ini. Bagaimana pendapat admin itu? Mana adminnya ini? Atau Muadab? Muadab. Ditutup Bagaimana mungkin, seandainya? Ya, atau Umahat nih. Semua umahat yang ada di grup ini dan di YouTube semua ya, followers yang ada di IG semua menunjuk Adam untuk maju, untuk melanjutkan kajian kita pada kesempatan sore hari. Karena nggak mungkin nih, flyer udah disebar ya sampai ke luar negeri misalnya. Ah, ini nggak mungkin dibatalin atau ditutup langsung ya. Mohon maaf umahat, hari ini kita ustadznya udah pergi, kita tutup semuanya. Nggak mungkin kayak gini ya. Bakalan besok ya di unfollow semuanya gitu ya. Jadi gimana ini Madrasah Islamic School ini? Ya, mau nggak mau dilanjutkan. Nah, itu Wasil bin Atha dikondisikan dalam kondisi demikian. Kondisi sholat Jumat ya didesak untuk maju, tidak ada persiapan, tidak ada teks dan tidak ada niatan untuk maju menjadi khatib Jumat pada kesempatan tersebut. Ya, seakan-akan ya jamaah yang berada di posisi saf pertama itu ijma ya, menunjuk Wasil bin Atha untuk maju, memberikan khutbah dan memberikan ceramah pada kesempatan tersebut. Luar biasa ini ya. Ya. Maka apa yang terjadi dengan hasil khutbah tersebut? Apa yang terjadi? Semua mata melirik kepada Wasil bin Atha, terkagum-kagum dan excited gitu ya, merasa luar biasa Wasil bin Atha ini. Ini orang yang di luar rata-rata kecerdasannya. Karena dia bisa menyebutkan dan bisa memberikan khutbah yang sangat luar biasa fenomenalnya, panjang ya, tanpa menyebutkan huruf ro dalam khutbahnya. Itu luar biasa. Ya. Tanpa menyebutkan khutbahnya panjang, tanpa menyebutkan huruf ro di sana. Sehingga menggantikan sinonim yang tidak ada kata di dalamnya huruf ro. Dari awal sampai akhir. Ya. Mahat kalau saya kasih waktu 2 pekan misalnya. 2 pekan untuk memberikan sambutan tanpa ada huruf R. Kira-kira bisa enggak? Ya. Wah, nggak bisa Ustadz ya. Dengan rahmat Allah kena dia. Ya. Ganti, jangan rahmat, karunia, kena lagi. Ya, ganti yang lain. Wah, itu baru satu kata rahmat, itu baru permulaan. Belum di baris yang kedua, ketiga dan terakhir selanjutnya. Ya. Maha dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dibimbing oleh ilmu, ahli ilmu, namun sayangnya kecerdasannya justru membuatnya enggan menerima al-haq. Dia enggan untuk menerima al-haq. Dia lebih memilih untuk menggunakan akalnya dan menggunakan logikanya, mendewakan akalnya. Itulah mereka Mu'tazilah. Ya. Lebih mendewakan, memprioritaskan, mendahulukan akal daripada nakal, daripada dalil, daripada Al-Quran, daripada As-Sunnah. Sehingga endingnya menjadi sesat. Kecerdasannya tadi justru membuatnya menjadi sesat dan semakin jauh dari al-haq.
Oleh karena Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala memberikan testimoni tentang orang-orang Mu'tazilah atau tokoh-tokoh Mu'tazilah, utu zaka'an walam yu'tu zaka'an. Saya bisa mengartikan ini. Utu zaka'an walam yu'tu zaka'an. Ya. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ya, mereka ini orang-orang Mu'tazilah diberikan zakat, diberikan kecerdasan, kejernihan akal. Walam yu'tu zaka'an, akan tetapi mereka tidak diberikan, ya, mereka ini tidak diberikan dengan kejernihan hati, mereka sombong dan mereka ujub sehingga menolak yang namanya kebenaran, ya. Di antara bentuk kesombongan yang mereka lakukan adalah mereka mendahulukan akal daripada nas, ya. Mereka memandang hebat otak mereka dan kecerdasan yang mereka miliki, dan mereka tidak mau tunduk dengan al-haq. Mahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perkara ikhlas merupakan perkara yang sangat luar biasa untuk kita berjuang dan memaksimalkan semaksimal mungkin untuk berusaha meluruskan niat kita sebelum kita masuk ke dalam majelis-majelis ilmu. Karena meluruskan niat itu tidaklah mudah. Ya, meluruskan niat untuk senantiasa ikhlas di awal, di tengah, dan di akhir itu bukan perkara yang mudah. Sehingga Imam Darul Qutni sampai pernah mengatakan, Imam Darul Qutni pernah mengatakan, talabnal ilma li ghairillah fa'aba an yakuna illa lillah. Ya, ini testimoni pengakuan dari Imam Darul Qutni. Ya. Bukan kita, bukan saya yang, ya, kita yang masih awam. Tapi yang mengatakan ikhlas itu bukan perkara yang mudah adalah seorang imam, seorang ulama bernama Imam Darul Qutni. Imam Darul Qutni memberikan pengakuan bahwasanya ikhlas, ya, talabnal ilma li ghairillah. Dahulu kami pernah menuntut ilmu tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Fa'aba an yakuna illa lillah. Namun dalam perjalanannya kita baru tahu dan mengkaji, ya, ilmu itu nggak mau datang kalau kita itu nggak meluruskan niat. Ilmu itu nggak mau menancap, ilmu itu nggak bisa mudah dicerna, mudah difahami kalau kita nggak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ikhlas itu merupakan perkara yang sulit namun harus tetap dijalankan, harus tetap diusahakan. Senada dengan Imam Darul Qutni, Sufyan Ats-Tsauri juga pernah mengatakan, ma'alajtu syai'an asyaddu alayya min niyati li'annaha tataqallabu alayya. Aku tidaklah pernah mengobati terhadap diriku sendiri yang itu lebih sulit untuk aku obati daripada meluruskan niat. Daripada penyakit, ya, meluruskan niat. Niatnya sudah rusak, itu aku sulit sekali untuk mengobatinya. Lebih sulit dari para penyakit-penyakit apapun. Kenapa demikian? Li'annaha tataqallabu. Karena hati ini, jiwa ini itu selalu, ya, berbolak-balik. Ya, berbolak-balik. Ya. Labil hati kita itu. Nah, awalnya ikhlas, di tengah jalan nggak ikhlas. Di akhirnya nggak ikhlas. Awalnya nggak ikhlas, nggak ikhlas. Ya, dan demikian seterusnya. Ya. Itu semua yang mengatakan ahli hadis, ya. Semua yang mengatakan ahli hadis, bukan orang awam. Mereka pun mengakui bahwasannya mereka pun merasakan hal yang serupa. Para ulama-ulama kita, mereka bisa sukses dalam menuntut ilmu karena mereka memperhatikan bahwasannya mereka memahami bahwasannya niat itu untuk senantiasa ikhlas itu memang sulit. Namun mereka tetap menjalani dan mereka konsisten dalam menjaga niat mereka. Ini menjadi pelajaran penting buat kita sebagai penuntut ilmu biasa, jangan hanya tenang-tenang saja. Atau justru sudah nyaman dengan pujian dan berbangga diri, ya, berbangga diri sendiri tidak menjaga hati kita. Ya. Biasa-biasa saja, ini bahaya, umat sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena ini akan menentukan sukses dan tidaknya perjalanan ilmu kita ke depan. Dahulu ulama salaf bernama Ibnu Abi Hamzah itu berharap ada satu dai, ada satu ustadz, ada satu syekh, ya,
yang bersedia mengisi kajian khusus berkenaan tentang ikhlas sepanjang waktu. Ya, ini beliau sampaikan karena Ibnu Abi Hamzah, seorang ulama salaf, benar-benar perhatian dengan permasalahan ikhlas, sehingga beliau ingin menghadirkan sebuah kajian, ya, mengundang sebuah kajian yang kajian tersebut khusus berbicara masalah ikhlas saja kepada di dalam kajiannya. Hari Senin ikhlas, hari Selasa ikhlas, hari Rabu ikhlas, ya, hari Kamis ikhlas lagi, hari Jumat ikhlas lagi, terus demikian. Ya, ini merupakan satu usaha dan upaya tentang pentingnya perkara ikhlas tadi. Imam Hisham Ad-Dastawai, ya, di eranya Imam Ahmad bin Hanbal, beliau pernah mengatakan, wallahi inni la astati'u an aqula adhabu yawman qat atubul haditha wajhallah. Al-Imam Hisham Ad-Dastawai, beliau pernah mengatakan, demi Allah, saya tidak mampu, saya tidak bisa untuk mengklaim atas kajian-kajian yang saya berikan atau saya pergi mengikuti kajian, ya, mengklaim saya sudah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya pergi kajian, saya tidak berani mengklaim hadir di dalam sebuah kajian untuk menuntut ilmu hadis, ya, benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Padahal ada ulama yang mengatakan, ya, berikan testimoni terhadap Hisham atas sikap Hisham Ad-Dastawai ini tadi, ya. Saya tidak mendapati orang yang, ya, lebih ikhlas dibandingkan Hisham Ad-Dastawai. Ini luar biasa, maha sekali memuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Beliau sudah berdedikasi tinggi, sudah luar biasa, tapi menurut beliau itu belum maksimal dalam ikhlasnya, sehingga dibutuhkan untuk keikhlasan lebih lanjut lagi. Ya, padahal teman-teman sudah mengatakan orang yang paling ikhlas adalah Hisham Ad-Dastawai. Bagaimana dengan kita, umat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Sudahkah kita ikhlas? Sudahkah kita menata hati kita untuk senantiasa memberikan seluruh upaya kita dalam menuntut ilmu ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala? Maha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sudah jam berapa, Muhammad? Sudah jam 5:06. Jam 17.06. Sampai jam berapa ini kita? 17.30 termasuk tanya jawab, Ustaz. 17.30 sampai tanya jawab, ya. Ya. Semoga tidak ada yang bertanya gitu ya. Jadi saya bisa menyempurnakan kajian saya. Nah, bisa saya lanjut tuh, Muhammad? Apa Ustaz? Nah, kita lanjutkan, umat sekalian dimuliakan Allah. Kita masih berbicara tentang motivasi tentang ikhlas, karena ini menjadi pelajaran yang sangat penting sekali untuk kita para penuntut ilmu. Diriwayatkan dari Sufyan, ia berkata, Maria, ya, istri dari Ar-Rabi bin Huthaim, berkata kepada kami, semua perbuatan yang dilakukan Ar-Rabi selalu tersembunyi. Jika datang seseorang menemui, ya, dan ia sedang membuka mushaf, ia tutup dengan bajunya. Dilihat di perjalanan ulama salafus saleh kita ini, yang bernama Ar-Rabi bin Huthaim, ya, diceritakan langsung oleh istrinya bernama Maria tadi. Kalau seandainya ada seseorang yang datang kepada Ar-Rabi bin Huthaim dalam kondisi, ya, ulama ini sedang membaca Al-Qur'anul Karim, maka beliau tidak ingin menampakkan beliau ini sedang membaca Al-Qur'an. Disembunyikan sama beliau, ditutup sama baju beliau agar orang itu nggak tahu. Agar kemudian tidak muncul godaan, dipuji dan lain sebagainya. Ya, artinya berjalan biasa saja. Yang tahu hanya baca Al-Quran antara dia dan Allah Subhanahu wa taala saja. Ya. Ini Masya Allah. Ya, berbeda dengan kita pada kesempatan ya. Kalau kita baca Al-Quran atau kita membaca sesuatu, ya, pertama kali yang kita lakukan apa, Umat? Ya. Kita ambil handphone kita posting di status kita. Ya, di Instagram, di WhatsApp, ya, status, ya. Agar apa? Agar kemudian mendapatkan pujian dari teman-teman yang mendapatkan like atau mendapatkan sekedar sapaan dari temannya, mendapat pujian dari temannya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sehingga wajar kalau seandainya ilmu tersebut tidak menjadi berkah, ilmu tersebut tidak melahirkan amal soleh, ilmu tersebut
tidak kuat, ya, tidak kuat, mahal sekali dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu beratnya, ana mau resign saja dari kajian Ustaz. Ya, tadi ini disampaikan sama Ustaz, potret dari beberapa ulama salaf kita, bagaimana mereka menata hati mereka untuk senantiasa ikhlas dalam menuntut ilmu. Rasa-rasanya ana mau resign saja dari kajian Ustaz. Ana setelah ini akan datang ke Ummu Adam atau datang ke Ummahat panitia, ya, kajian MISC, Madrasah Islamic School. Afwan, ana nggak jadi ini kajian, ikut kajian bahasa Arab dan tahsin karena berat banget ikhlas, ya. Ummahat ini dimuliakan Allah. Solusinya bukan mundur, Ummahat. Solusinya bukan untuk resign dari kajian-kajian yang ada, ya. Solusinya adalah kita tetap mengaji dan kita tetap ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau seandainya kita resign dari kajian, kita bisa selamat dari satu ancaman, tapi kita tidak bisa selamat dari ancaman lainnya. Lalu solusinya seperti apa? Maju dan berusaha untuk ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa, ya, dimudahkan dalam menuntut ilmu, dimudahkan untuk menata hati kita untuk senantiasa ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Karena dengan itulah, ya, dengan resep itulah para ulama salafus saleh kita bisa sukses dalam kancah dunia ilmu. Dan mereka bisa menjadi manusia yang mulia. Jasad yang telah lama terkubur, namun karya dan nama-nama mereka senantiasa bermanfaat dan dikenang oleh banyak manusia hingga hari ini. Sebutlah Al-Imam An-Nawawi, ya, Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Apa julukan beliau, Mahat? Apa julukan untuk beliau? Gelar untuk beliau apa? Siapa yang tahu gelarnya? Yang tahu gelar beliau bisa membuka suaranya. Ya. Naam, dari Ummu Adisti, Masya Allah, Muhyiddin. Ya. Jazakillahu khairan katsiran wa barakallahu fi ilmik. Ya. Gelar dari Al-Imam An-Nawawi Muhyiddin. Gelar beliau bukan LC. Ya, ecek-ecek kalau LC mah. Ya, enggak ada apa-apanya. Gelar juga bukan MA atau doktor atau PhD. Enggak. Gelar beliau ini bukan main-main, Muhyiddin. Namun luar biasanya ternyata yang memberikan gelar Muhyiddin ini bukanlah beliau sendiri. Bukan Imam Nawawi sendiri yang memberikan Muhyiddin. Ya, yang memberikan gelar Muhyiddin ini adalah para murid-murid beliau yang menganggap beliau layak untuk disebut sebagai Muhyiddin lewat karya-karya beliau. Di usia beliau yang 47 tahun, ya, beliau berhasil memberikan karya-karya yang sangat fenomenal sekali. Sebutlah karya beliau Riyadhus Shalihin. Ya, Riyadhus Shalihin merupakan salah satu karya fenomenal yang mana buku ini, ya, setelah disurvei menjadi buku yang paling banyak diminati untuk dikaji di belahan dunia. Di setiap masjid-masjid kita pasti dapati nama buku ini bernama Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Imam Yahya bin Sharaf Muhyiddin. Ya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Ya. Namun beliau tidak bangga, justru beliau marah sebenarnya dengan gelar dan laqab Muhyiddin. Dengan beliau pernah mengatakan, ya, la aj'alu fi hillin man laqabani bi Muhyiddin. Saya tidak halalkan, saya tidak ridha dan saya tidak, ya, saya akan tuntut nanti, ya, yang memberikan gelar saya Muhyiddin. Muhyiddin itu artinya apa? Penghidup agama. Lewat karya-karya beliau, ya, dengan ilmu-ilmu beliau seakan-akan kembali menghidupkan agama ini. Beda dengan kita yang mungkin sudah dikasih gelar A, B, C, D, dan di belakangnya ada gelar embel-embelnya, itu sudah menjadi suatu kebanggaan dan menjadi sudah mulai ujub, ya.
sudah mulai ujub berbangga, ini loh di gelar belakang saya nih ada embel-embelnya, ya jangan main-main sama saya, ya jangan merasa seperti apa, ini loh saya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ya. Al-Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah taala pernah ditanya tentang lurusnya niat dan keikhlasan. Al-Imam Ahmad, ya salah satu ulama madhab, ya ulama madhab fikih. Beliau pernah ditanya tentang lurusnya niat dan keikhlasan. Beliau menjawab dengan sebab itulah kaum akan menjadi mulia. Ini menjadi pelajaran yang sangat luar biasa, mahat sekalian. Ya, dengan ikhlas dan meluruskan niat, dengan itulah kaum akan menjadi mulia. Dengan itulah kita akan menjadi sukses. Dengan itulah kita akan menjadi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan tentunya mulia di hadapan makhluk. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kita menjadi orang yang terpilih, menjadi orang yang mulia di hadapan Allah, maka kemuliaan tersebut akan diterima oleh para hamba-hambanya. Ketika pencipta kita, Allah Rabbul Izzati wal Jalal, sudah memberikan kemuliaan lewat menuntut ilmu. Mahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala itu yang pertama. Itulah yang pertama, potret dari kesuksesan para ulama salafus saleh dalam rihlah mereka menuntut ilmu, yaitu dengan menatah hati dan keikhlasan. Yang kedua, kita akan mengambil pelajaran penting dari perjalanan menuntut ilmu para ulama-ulama kita, sehingga mereka bisa sukses. Ya, para ulama kita mengajarkan kita mulianya belajar ilmu agama. Mereka mengajarkan kepada kita betapa mulianya kita belajar ilmu agama ini. Dan itu kita tampakkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita tidak merasa pura-pura atau kita malu-malu untuk belajar ilmu agama. Ya, kita merasa minder, kita merasa nggak pede, ya, ketika kita justru hijrah dan kemudian tertarik untuk mendalami ilmu agama karena memang hadis-hadis yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan ya keutamaan yang sangat luar biasa dimiliki oleh para penuntut ilmu. Ya, kita tidak minder dengan belajar ilmu agama. Kok belajar agama sih, gitu ya? Nggak gaul atau belajar ilmu agama itu kolot gitu ya? Tidak apa ya? Memandang sebelah mata bagi mereka-mereka yang belajar ilmu agama. Ya, dengan kondisi masyarakat kita hari ini yang demikian, itu tidak membuat kita merasa malu, justru kita merasa lebih mulia, kita pede, dan kita merasa Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan kita dengan menuntut ilmu agama. Dan itu tertampak ya, nampak dalam kehidupan sehari-hari, kita nampakkan oleh keluarga kita nampakkan pada anak-anak kita harus bangga, kita harus mulia dengan belajar ilmu agama ini. Jangan kita malu. Toh mereka-mereka yang belajar selain ilmu agama, mereka ya dengan bangganya mereka tampakkan, dengan bangganya mereka show up, ya, yang motivasi mereka adalah dunia. Seharusnya kita ya lebih mulia, lebih pede karena tujuan kita akhirat, tujuan kita adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus lebih pede, kita harus lebih mulia, merasa aziz, ya. Mahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya rasa pembahasan tentang keutamaan menuntut ilmu bukanlah satu hal yang asing bagi kita semua di sini. Ya, karena itu sering sekali disampaikan oleh para ustadz kita sering mendapatkan itu semua di kajian-kajian ustadz-ustadz kita. Ya. Menuntut ilmu merupakan ibadah yang sangat luar biasa agung ya. Begitu banyak fadilah yang dimiliki dari menuntut ilmu. Ya, amalan yang satu ini dan begitu pelakunya pun dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Imam Ibnu Qayyim
rahmatullahi alaihi rahmatan wasi'ah, dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah, beliau menyebutkan ratusan keutamaan dari menuntut ilmu ini. Menuntut ilmu merupakan jalan pintas untuk kita pergi ke surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ya. Kita menjadi mulia kenapa? Karena menuntut ilmu itu adalah jalan pintas untuk menuju surga Allah. Kita semua ingin pergi ke surga Allah, kita ingin masuk surga Allah, maka jalan pintasnya ada di dalam menuntut ilmu. Sehingga kita menjadi mulia, sehingga kita menjadi pede, kita ingin pergi ke surga Allah. Karena kita yakin dengan amalan yang kita lakukan kali ini adalah akan menyebabkan kita masuk surga dengan mudah. Ya. Menuntut ilmu merupakan indikator kebaikan seseorang. Indikator kebaikan pada diri seseorang. Ya. Kita telah hafal hadisnya, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki baginya kebaikan, maka Allah akan pahamkan dia ilmu agama. Ya. Tidak hanya itu, menuntut ilmu, ya, pelakunya dimohonkan ampun oleh penduduk langit dan bumi. Ya. Dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa innal alim, ya, dalam hadis lain muta'allim, la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard, hatta al-hitanu fil bihar, wa hatta al-hitanu fil ma, wa hatta an-namlatu fi juhriha. Ya, dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan bahwasanya seorang yang alim, seorang yang paham akan ilmu agama, seorang ulama, dalam riwayat orang yang belajar menuntut ilmu, la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard, akan senantiasa dimohonkan ampun oleh penduduk langit dan penduduk di bumi. La haula wala quwata illa billah. Allahu akbar. Siapa di antara kita yang pernah menghitung, ya, mengabsen, mengkalkulasikan berapa jumlah penduduk yang ada di langit, malaikat-malaikat yang ada di sana? Nah, sehingga dalam hadis ini disebutkan mereka-mereka semua ini senantiasa memohonkan ampun buat mereka-mereka para ulama, buat mereka-mereka yang menuntut ilmu agama. Ya. Ini baru penduduk langit. Yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW tentang jumlah para malaikat, atatis sama wa huqqadaha antait. Ma min mawdi'i shibrin illa walahu malakun raki'un sajidun. Ya. Langit itu merintih, pantas saja langit itu merintih. Kenapa? Ya, karena didapati setiap sejengkal di langit sana itu ada malaikat yang sedang ruku, sedang sujud, sedang, ya, berzikir pada Allah, sedang memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, setiap sejengkal ada malaikat, setiap sejengkal ada malaikat. La haula wala quwata illa billah. Sejumlah inilah yang akan memintakan ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu baru penduduk langit, belum penduduk yang ada di bumi, manusia-manusia, ya, pepohonan, ya. Wa hattal hitanu fil ma, disebutkan dalam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai-sampai ikan-ikan yang ada di dalam lautan, yang ada di dalam air, mereka semua senantiasa, ya, memohonkan ampun untuk para penuntut ilmu. Wa hattan namlatu fi juhriha, sampai-sampai sesemutan, ya, semut-semut yang ada di dalam lubang, mereka semua senantiasa memohonkan ampun untuk para penuntut ilmu. Allahu akbar. Ya. Kemuliaan mana lagi yang tidak dimiliki oleh para penuntut ilmu? Ya. Para penuntut ilmu menjadi hamba-hamba yang terbaik di muka bumi ini. Di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Orang yang menuntut ilmu Al-Quranul Karim, belajar Al-Quran, ya, kata Rasulullah, sebaik-baik kalian adalah yang mengajarkan Al-Quran dan mempelajarinya. Disebutkan dalam hadis tersebut, sebaik-baik manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini adalah mereka-mereka yang belajar Al-Quran, yang belajar tahsin. Ya, bagi umat yang belum bisa baca Al-Quran, ya, jangan malu, jangan minder, ya. Ikut kajian ini, ya, ikut kajian di mana tempat kita berada. Di sana ada belajar tahsin, belajar. Jangan malu kita belum bisa baca Al-Quran. Jangan malu kita hafalannya masih sedikit, belajar.
Hafalkan Al-Qur'annya, ajak saudara-saudara kita, ajak anak kita, ajak suami kita. Ya. Jadikan kita sebagai influencer. Ya, influencer. Apa itu influencer? Karena baru dapat ini istilah ini. Influencer apa itu? Menularkan gitu ya. Menjadi apa namanya? Menularkan kepada saudara-saudaranya. Untuk yuk sama-sama kita belajar karena luar biasa. Dan yang terakhir yang kita coba sebutkan dalam kajian ini, di antara sekian banyak keutamaan menuntut ilmu adalah terhindar dan terbentengi dari yang namanya laknat Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dunya mal'unatun, mal'unun ma fiha illa dzikrallahi wa ma wallah wa 'alimun wa muta'allim." Dunia ini terlaknat. Ya. Ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha, dan terlaknat apa yang ada di dalam dunia tersebut. Kecuali 3 hal yang tidak terlanat, yang selalu dijaga dan dekat dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Terhindar dari laknat Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Illa dzikrullah. Mereka-mereka yang senantiasa berzikir mengingat Allah Azza wa Jalla. Wa ma walah, ya. Dan hal-hal yang suatu kebaikan yang dapat mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya. Suatu yang menambah ketaatan kita, yang perbuatan tersebut Allah ridhai, wa alimun wa muta'allim. Dan secara khusus disebutkan dalam hadis tersebut, yang terhindar dan terbentengi dari laknat Allah adalah mereka-mereka yang belajar ilmu agama, ya, mengajar dan belajar ilmu agama. Mahat yang dimuliakan Allah, pertanyaannya adalah, sudahkah kita merasa benar-benar merasakan keutamaan dalam diri kita? Merasa bahagia, merasa mulia atas benefit dari keutamaan-keutamaan yang disampaikan dalam hadis Rasulullah SAW. Sudahkah itu menjadi keyakinan dalam diri kita, motivasi terbesar dalam diri kita untuk kemudian kita belajar? Yang kita yakini bahwasannya ilmu tersebut lebih mulia dari apapun yang ada dalam dunia ini. Lebih mulia dari yang namanya harta. Lebih mulia dari aktivitas-aktivitas dunia kita. Lebih mulia, ya, daripada aktivitas-aktivitas dunia ini yang tidak bermanfaat. Ya, atau aktivitas-aktivitas yang bersifat duniawi. Sudahkah itu tertancap, terpatri dalam diri kita? Karena dengan begitulah para ulama-ulama kita sukses dalam kancah rihlah mereka dalam menuntut ilmu. Mahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masih ada waktu berapa menit lagi, Manda? Sudah habis, Ustaz. Sudah ada 3 pertanyaan. Sudah 3 pertanyaan. Izinkan Anda untuk menyebutkan 1 contoh atau 2 contoh saja. Nah, Ustaz. Dari potret para ulama-ulama kita terkait dengan mulianya mereka dalam menuntut ilmu. Kita sebutkan Yazid bin Jurayj mengatakan, "Inni la ara fi kitabi haditsan marratain ahabbu ilayya min an ara dinarain." Ya, sungguhnya kata Yazid bin Jurayj, ini ulama kita, aku ini lebih suka melihat ketika aku membuka buku, mendapati hadis-hadis Rasulullah SAW, lebih saya cintai, lebih aku cintai melihat hadis-hadis Rasulullah SAW daripada saya melihat dinarain, daripada saya melihat uang sebesar 2 dinar. 2 dinar itu berapa ya? Ada yang tahu? 1 dinar berapa? 1 dinar itu 4,25 gram emas. 1 dinarnya. Berarti 2 dinar berapa? 8,5 gram emas. Emas kita hari ini berapa, Muada? 1 juta. Oh, nggak salah, Ustaz. 1 juta ya? Oh, antara 900 sekian. Ya, Mahat paham ini ya, penempatan emas. Ya, sekitar 1 juta. Berarti kali saja. 8,5 dikali 1 juta. Berarti berapa? 85 juta. 8,5 juta. 8,5 juta, 2 dinar itu ya, 2 dinar. Nah, sekarang pertanyaannya adalah Mahat ini, siapa yang bisa jawab ini? Kalau seandainya Mahat lebih suka melihat mana? Ketika ada uang 8 juta dengan kitab Riyadhus Shalihin. Mana yang lebih dilirik?
Uang yang 8 juta tadi, atau kita Riyadhus Shalihin ya? Jujur, mahal ini. Kita Riyadhus Shalihin atau 8 jutanya tadi? Barengan ngambilnya Iya, Ustaz. win-win solusinya seperti itu akhirnya. Ya. Ya. Tapi tidak terjadi di Yazid bin Jurayj. Dia lebih suka melihat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak menganggap mulia, nggak remeh uang yang 2 dinar tadi dibandingkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini adalah orang-orang yang sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, ini luar biasa. Ya, Syu'bah bin Hajjaj. Ya, Syu'bah bin Hajjaj mengatakan man talabal hadits aflas, barang siapa yang menuntut ilmu hadis ini akan rugi, akan bangkrut, gitu ya, kata Syu'bah bin Hajjaj. Kenapa? Karena orang yang sungguh-sungguh belajar tuh modalnya banyak, pengorbanannya banyak. Nah, kalau kita nggak siap dengan pengorbanan tersebut, merasa aduh sayang nih duit saya keluar lagi, ya. Tapi tidak dengan ulama-ulama salaf kita. Sebutlah Imam Malik, kehabisan modal untuk menuntut ilmu hadis sehingga menjual genteng rumahnya sendiri. La haula wala quwata illa billah. Imam Malik jual genteng rumahnya. Afan, gurunya Imam Malik, ya. Siapa namanya? Rabi'atul Ra'i. Ya, kehabisan modal, dijual tuh gentengnya satu persatu gitu. Ya. Ada lagi ulama Hajjaj, ya, menjual baskom ibunya. Baskom piring dijual sama dia untuk apa? Untuk belajar ilmu hadis, untuk belajar agama. Ya, Ummahat insya Allah nggak sampai di sini yang jual baskomnya di rumah, ya. Masya Allah. Itulah kesungguhan mereka dalam menuntut ilmu. Dan yang terakhir, kesuksesan para ulama-ulama salafus saleh kita adalah kesungguhan mereka. Benar-benar juhud mereka itu dalam menuntut ilmu dan melakukan perjalanan dalam menuntut ilmu hadis itu sangat luar biasa. Di antara Imam Ahmad yang sampai keliling dunia demi mencari hadis. Ada salah satu ulama kita yang mencari satu hadis saja, yang berjalan, ya, menempuh perjalanan rihlah selama sebulan dengan menggunakan keledai hanya ingin mendapatkan satu hadis dari salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau salah satu dari riwayat hadis. Inilah yang dapat Anda sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Semoga apa yang Anda sampaikan ini bisa menambah semangat untuk diri Anda pribadi, menstimulasi semangat kita untuk kita tergerak, termotivasi dan tidak lemah. Nah, karena kalau kita nggak kuat, kita akan resign nanti di pertemuan kedua, kita akan mundur. Ya, pada pertemuan-pertemuan halaqah ilmiah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita keikhlasan dan keistiqomahan dalam menuntut ilmu. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Karena waktunya kelebihan 1 menit ini, Anda mohon disortir mungkin ya soal-soal yang jangan sulit-sulit ya. Baik. Ya, saya jawabnya enggak lama. Nah, Ustaz, ada satu pertanyaan yang sangat menarik, Ustaz, dan tampaknya ini harus saya bacakan. Assalamualaikum, saya adalah seorang mu'alaf, baru 3 bulan memeluk Islam dari bulan 10 kemarin, dan belum lama menikah. Saat ini saya merasa diberi ujian masalah ekonomi. Suami sudah berjuang namun belum mendapatkan hasil yang diharapkan. Saya sendiri belum paham tentang Islam. Pertanyaannya ada 2 sebetulnya, Ustaz. Apa yang harus saya lakukan sebagai seorang istri yang sesuai dengan ajaran Islam? Kemudian pelajaran apa yang harus saya dapatkan pertama kali agar dapat menghadapi ujian Allah ini? Nah, Masya Allah. Ya. Barakallahu fiha wa barakallahu fikunna. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan pada para penanya dan para ummahat semua, dan semoga kita doakan para penanya ini agar istiqamah dalam membelajar tentang agama Islam. Pertanyaan pertama tadi, apa yang harus Anda lakukan, Ustaz? Bagaimana Anda harus bersikap ketika dihadapi dengan ujian ekonomi, ya, ujian ekonomi.
Yang pertama adalah yang harus kita yakini bahwasannya ujian apapun itu, baik itu ekonomi, merupakan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala pada kita, ya. Karena kita hidup di dunia ini harus siap dengan ujian, ya. Dengan kemudian kita bisa lulus, ya, bisa lulus. Maka kita harus bersabar, ya. Kita harus bersabar bahwasanya ujian tersebut adalah bagian kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pernah merasa sendirian ujian ekonomi ini hanya saya sendiri yang dirasakan. Karena sesungguhnya ujian yang paling berat adalah bukan ujian ekonomi. Ya. Ujian tersebut, ujian yang paling besar adalah ujian ketika kita digoda dengan keimanan kita. Dan sesungguhnya ujian yang paling besar, dan kita harus menghibur diri kita bahwasanya ujian yang paling besar itu ujian yang dihadapi oleh para nabi dan rasul. Ya. Asyadun nasi bala'an al-anbiya tsummal amsalu fal amsal. Ujian yang paling berat yang dihadapi oleh manusia, mereka adalah para nabi dan para rasul. Ya, mereka bukan hanya diterpa ujian ekonomi, namun ujian dalam memperjuangkan agama ini, memperjuangkan agama yang diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan pada umatnya. Itu tidak mudah bagi mereka. Ya. Ujian ekonomi ini juga dihadapi oleh mereka para ulama-ulama salaf kita. Sebutlah putri dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ya. Kemudian sebutlah para sahabat-sahabat, ya, yang mereka rata-rata, ya, ada di kalangan mereka ada yang miskin, di kalangan mereka ada orang-orang yang kaya. Namun itu semua mereka tidak jadikan sebuah ujian yang berarti, karena mereka hidup di dunia ini tidaklah lama, ya, dan mereka tidak menjadikan ujian ekonomi ini sebagai ujian yang kemudian mereka menjadi makhluk yang gagal, ya. Motivasi diri kita, motivasi suami kita untuk terus bersabar, ya, bersabar dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha dan tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya rezeki kita telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, itu harus kita yakini. Ya, kita harus yakini bahwasannya urusan ekonomi, urusan rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak akan mati dari dunia ini dan meninggalkan dunia ini dalam keadaan rezeki kita masih tertinggal di dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Dan tidaklah makhluk hidup yang tinggal di muka bumi ini, ya, melainkan rezeki mereka illa 'alallahi rizquha, melainkan rezeki tersebut sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak perlu risau, tidak kebagian rezeki. Dan tawakal yang terpenting. Setelah berusaha semaksimal mungkin, ya, tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar dari burung, bagaimana burung itu konsep bekerja dan konsep mencari rezeki dari burung. Ya, law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulikum la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu himasan wa taruhu bitanan. Kalau seandainya kalian bertawakal, menyerahkan diri setelah berusaha sebagaimana seekor burung, di mana burung ini berusaha mencari rezekinya di pagi hari dalam kondisi lapar dan pulang dalam kondisi kenyang. Bukan hanya untuk dirinya, namun untuk anak-anak burung tadi, dia membawa rezeki. Artinya apa? Artinya rezeki tersebut sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersabar, berikhtiar, dan bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala, saling memotivasi antar suami dan istri tadi. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan, ya, jalan keluar dan tetap bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Tetap bertakwa. Takwa itu menjalani perintah-perintah Allah dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Jangan pernah tergoyah dengan segala iming-iming, ya, untuk mendatangkan, memudahkan ekonomi kita dengan cara-cara yang haram, ya, karena sesungguhnya hal tersebut tidaklah menambah, ya, ekonomi kita semakin luas, justru semakin sempit, ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan buka
ya, pintu-pintu rezeki, pintu-pintu langit, ya, dan akan datang dari rezeki yang tidak disangka-sangka. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi pertanyaan apa? Yang kedua tadi ya, Anda lupa ini. Pelajaran apa yang harus didapatkan pertama kali gitu Ustaz? Terlebih beliau ini seorang mu'alaf yang baru 3 bulan. Penting bagi kita untuk mengawali keislaman kita dengan menguatkan ilmu akidah kita. Ilmu akidah kita. Ilmu yang lebih jauh mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita semakin yakin dan kita tidak kehilangan arah. Kita memiliki Allah Subhanahu wa taala sebagai penolong kita. Dan itu sangat bermanfaat sekali dalam kehidupan kita. Ya, masalah tauhid, tauhid rububiyah, ya, mengetahui asma dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, meyakini siapa Rabb kita, untuk apa kita ada di sini dan apa hak kita dan kewajiban kita ya di dunia ini. Apa hak Allah ya yang harus kita tunaikan ya. Kemudian setelah iman kita sudah mulai tumbuh ya, barulah kita belajar yang lain. Ya, al-imanu qabla al-Qur'an. Ya. Bagaimana para ulama, bagaimana para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam ridwanullah alaihim ajmain, mereka mengawali dunia ilmu mereka dengan mengawali al-iman qabla al-Qur'an. Belajar iman, belajar tentang akidah, tentang bagaimana seseorang itu ya mengetahui segala hal tentang Allah Subhanahu wa taala agar kemudian iman kita semakin bertambah, tumbuh dan tumbuh ya. Kita nggak yang lagi takut nggak kebagian rezeki karena kita tahu Allah Subhanahu wa taala Maha pemberi rezeki ya dan lain sebagainya. Wallahu taala alam bissawab. Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Kemudian ada lagi pertanyaan, Afwan Ustadz, seringkali niat ini bergeser, misalnya niat ikut kajian agar memiliki ilmu dalam mendidik anak-anak dan rumah tangga lebih baik. Apakah niat yang demikian itu boleh Ustadz? Syukran wa jazakallahu khair. Iya, boleh. Maha dimuliakan Allah Subhanahu wa taala karena itu adalah tujuan dari menuntut ilmu yang kita lakukan itu adalah raf'ul jahli an nafsihi wa an ghairihi. Tentunya semua itu tidak menyalahi dan bertentangan dengan niat kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu semua diajarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Tujuan kita menuntut ilmu adalah raf'ul jahli an nafsihi wa an ghairihi. Mengangkat kebodohan yang ada dalam diri kita dan mengangkat kebodohan yang ada dalam orang lain. Dan kita menuntut ilmu dalam rangka melestarikan agama ini, membesarkan kalimat Allah Subhanahu wa taala, membesarkan dakwah ini. Nah, itu seperti itu. Jadi itu sama sekali tidak bertentangan. Insyaallah taala. Allah taala bisawab. Syukran Ustaz atas jawabannya. Dan satu pertanyaan terakhir yang sudah masuk, mohon penjelasan tentang hadis yang mengatakan barang siapa yang mempelajari suatu ilmu atau belajar agama yang seharusnya diharap adalah wajah Allah. Iya. Ada hadis yang menyebutkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan barang siapa ya waman anak konteks hadisnya lupa ya, barang siapa yang menuntut ilmu tidak karena Allah Subhanahu wa taala ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan apa? Menghinakan dia. Allah Subhanahu wa taala ya akan menghinakan dia. Ya, bunyi teksnya apa tadi Ummu Adam tadi? Anda lupa? Barang siapa yang mempelajari suatu ilmu atau belajar agama yang seharusnya diharap adalah wajah Allah. Iya. Ya, kurang lebih seperti itu tadi Ummahat ya. Ana kurang hafal teks hadisnya seperti apa. Tapi kurang lebih barang siapa yang menuntut ilmu yang seharusnya dipersembahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, namun niat tersebut bergeser, tidak dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh penghinaan, nanti kehinaan akan melandanya ya, kehancuran dan lain sebagainya. Disebabkan karena tadi salah menempati dan salah dalam menempatkan hati yang seharusnya untuk Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kepada selain Allah. Dan hadis-hadis lain yang serupa juga banyak ya. Allah taala alam bisawab.
Nah, ini mungkin pertanyaannya bagaimana untuk tentang mengharap wajah Allah begitu, Ustaz? Mengharap wajah Allah. Keikhlasan itu sendiri maksudnya atau gimana, Muadam? Kurang paham, Ustaz, tapi mungkin itu yang dipertanyakan. Karena maksud hadisnya itu sudah sangat jelas sekali. Maksud hadisnya sudah sangat jelas. Ini mengenai keikhlasan begitu, Ustaz. Betul, ya. Hadis tersebut menjelaskan tentang pentingnya keikhlasan dan menata hati. Ya, tatkala dalam perjalanan menuntut ilmu kita tidak didasari dengan keikhlasan, maka yang ada adalah sebuah kehancuran dan kehinaan tadi. Allah ta'ala bisawab. Nah, Ustaz. Syukran wa jazakallah khair Ustaz untuk penjelasannya kali ini. Masya Allah banyak sekali ibrah yang bisa kita ambil dari kajian kali ini. Mudah-mudahan bisa menambah motivasi, semangat Ummahat untuk bisa belajar. Dan Ustaz mungkin terakhir ada kata penutup yang ingin disampaikan? Nah, Ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terakhir Ana ingin memberikan pesan pada anak pribadi dan pada Ummahat sekalian. Sebuah perkataan ulama salaf yang namanya Yahya bin Katsir, ya, la yustata'ul ilmu birahatil jasad. Ya. Ilmu itu tidak akan bisa kita capai, ilmu itu tidak akan bisa kita raih dengan jiwa yang setengah-setengah, dengan jiwa dan hati yang berleha-leha, ya, santai-santai, ya. Sungguhnya ilmu itu didapatkan dengan cara dhaiqil 'aish, ya, segala pengorbanan, ya, kesempitan, ada pengorbanan yang dalam menuntut ilmu. Itulah para ulama-ulama salaf kita menjalani perjalanan ilmu mereka dengan suatu hal yang tidak mudah bagi mereka. Dan itu menjadi pesan buat kita semua dan menjadi pelajaran buat kita bahwasannya perjalanan ilmu ke depan kita ini tidaklah mudah. Ya, tidaklah mudah, maka harus dipersiapkan dengan baik, tata hati kita dengan keikhlasan, yakinkan diri kita bahwasannya apa yang kita cari ini adalah mulia dan kita sungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu dan perjalanan ini. Karena kalau kita tidak sungguh-sungguh, maka ya kita akan rugi dan kita akan lelah nanti. Allah ta'ala bisawab. Inilah kajian yang dapat Ana sampaikan, kurang lebihnya Ana mohon maaf. Yang salah itu dan kurang itu datangnya dari anak pribadi, adapun yang benar itu yang hak datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ana serahkan kembali kepada Muhammad. Syukran wa jazakallah khair Ustaz atas ilmunya yang telah disampaikan kali ini. Mudah-mudahan Ummahat semua yang menyimak kajian ini dapat mengambil ibrah yang kemudian dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat. Barakallahu fikunna. Satu hal yang ingin disampaikan mungkin sebelum ditutup untuk kajian kali ini, untuk donasi MISC Peduli masih kami buka hingga esok. Jadi untuk Ummahat yang ingin ikut berdonasi untuk korban bencana yang belakangan ini banyak terjadi, dipersilahkan. Kami tunggu hingga esok hari Sabtu, tanggal 30 Januari 2021. Baik, syukran wa jazakumullah khair untuk Ummahat semua yang telah bergabung bersama kajian MISC kali ini. Satu hal yang ingin disampaikan sebagai penutup, jagalah keikhlasan dalam menuntut ilmu agar lebih berkah dan tidak terjebak pada kehancuran. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.